Shalom semuanya. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita secara Zoom, tapi kita percaya kalau Tuhan pasti tetap mengasihi kita, tetap hadir buat kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau berdoa sebelum ibadah dimulai. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan-Mu sore hari ini. Bukan sebuah kebetulan Tuhan ketika Engkau mengumpulkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tolong Tuhan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau boleh disenangkan lewat ibadah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersuami bagiku, sungguh indah. Satu kali lagi dari awal, sama-sama kita siapkan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersayang bagiku, sungguh indah, sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi hatiku. Sungguh indah, lebih sungguh katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi hatiku. Sungguh indah, kita sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh ya, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanku, ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terpujilah namamu, oh kekal selamanya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang terdalam kita katakan, sungguh besar pengorbananmu
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah, teramat indah kau Tuhan, terlalu indah. Sungguh bersyukur Tuhan, karena bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kebolehan kami, bukan dengan segala yang kami miliki ketika kami bertahan sampai hari ini. Kami percaya ada Engkau yang menguatkan kami, ada Engkau di balik semua ini Tuhan, sehingga kami sampai hari ini boleh bertahan. Terima kasih untuk hatimu, terima kasih untuk kekuatanmu, terima kasih untuk segalanya yang Tuhan berikan bagi kami. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah, ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersungguh-sungguh kita katakan, ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
selamanya. Mari satu hati kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menegur kami, boleh menasihati kami, boleh memperbaharui pikiran dan perkataan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan kepada Tante Wici. Shalom semua. Nah, oke. Ini setiap kali ibadah seperti ini ya. Tante gak mau marah-marah, tapi kok nggak ada yang buka kamera ya, semua ditutup. Nah, ini yang hadir 13. Nah, tapi tadi yang buka cuman Jo, Seva, Kak Vita, Kak Yovita, sama Kak Lisa. Yang lainnya ditutup, sembunyi semuanya. Oke. Anak-anak, oh puji Tuhan, sudah dibuka. Ya. Sekalipun kita melalui Zoom, ya jarak jauh, tetapi tetap berikan hati kita kepada Tuhan. Karena secara seperti ini, kelihatannya itu kayak Tuhan tidak ada, mungkin begitu ya, gak kelihatan. Yang ada hanya ya kita bertatap muka melalui Zoom seperti itu. Tetapi ketika kita kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya wujudnya bagaimana gitu ya anak-anak ya. Jadi ini ada saya kok bilang anak-anak ya, rekan-rekan semua kaum muda, saya percaya anak-anak yang di sini sudah kaum muda, artinya remaja, sudah mengerti baik dan tidak baik gitu ya. Sopan dan tidak sopan, seperti itu kita harus bisa membedakan ya. Jadi ketika kita beribadah sama, kita akan berhadapan dengan Tuhan sekalipun tidak secara langsung gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi kerinduan kita setiap hari Sabtu. Aku rindu beribadah, aku rindu menikmati pujian, aku rindu mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Ya kemarin Tante itu Zoom dengan ibu-ibu. Jumlahnya berapa? Hampir 156. Yang pertama. Yang kedua ada yang 250 Tante mengikuti. Semuanya buka kamera semua. Ibu-ibu semangat sekali gitu ya. Apa itu yang membedakan mungkin ya orang tua dengan anak-anak mungkin ya. Tetapi tidak sebetulnya. Harusnya kerinduan itu dari dalam hati kita. Sekalipun kita muda atau sekalipun kita anak-anak, sekalipun kita sudah tua mungkin, tetapi kerinduan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, harusnya itu sama. Karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita lebih dulu. Ya, karena kita sedang tidak sadar. Ketika kita dikasihi Tuhan, mungkin aku dapat terima uang yang banyak, mungkin begitu. Ketika aku dikasihi Tuhan, aku jadi anak yang pandai, aku jadi anak yang berhasil, aku jadi mungkin itu ukuran kita. Tetapi kadang-kadang, apa buktinya aku ya begini-begini saja kok. Mana kasih Tuhan? Mungkin begitu. Tetapi secara tidak sadar, kita itu harus tahu, ketika kita bangun pagi, itu sudah satu kesempatan ya. Tuhan memberi kita waktu. Itu yang harus kita hargai di hadapan Tuhan. Ya kita masih boleh menikmati hari ini. Kita bisa menghirup udara, kita bisa buka mata. Apalagi, kita bisa jalan. Mungkin mau kemana, atau hari ini punya rencana apa, bahkan itu sudah terlaksana. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita itu nggak menyadari hal-hal yang kecil. Maunya yang kalau aku diberkati Tuhan, kalau Tuhan mengasihi aku, ya aku harus punya yang, wah mungkin begitu. Segalanya yang aku punya, mungkin begitu.
ukurannya. Ya, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan ukurannya tidak harus yang luar biasa. Dari yang terkecil, sekecil apapun, ketika kita bersyukur bahwa itu semua adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang sudah nyatakan di dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghormati Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa melakukan segala hal. Seperti itu ya. Jadi itu belajar. Malam hari ini kita akan membuka sebelum judul kita baca ayat hafalannya ya. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 ya. Tante tadi itu hari ini tugasnya banyak sekali. Maunya Tante itu pengennya membuat ini ya PPT, artinya itu bisa disampaikan untuk ini. Tapi waktunya sangat tidak bisa. Moro-moro ya itu tadi pagi jam 4 pagi itu ada berita kalau ada penimbangan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, Tante harus survei ke kebun binatang ya. Jadi tadi Tante jalan-jalan ke kebun binatang juga gitu ya. Jadi waktunya tuh mepet-mepet terus sampai di rumah ada saudara datang. Nah, sudah ya. Di luar pikiran Tante seperti itu. Ya, kita baca mungkin ada yang bisa bantu membukakan ayat, mungkin kalau enggak bisa ya sudah enggak apa-apa, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Ya, yang sudah membawa tab, membawa Alkitab, bukan Alkitab, mungkin Alkitab, ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, ayat ini berkata, yang berbahagia, yaitu siapa? Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan diukur dari yang Tante tadi katakan. Kalau aku sudah semua berhasil, semua sukses, aku akan berbahagia. Bukan. Ukuran kebahagiaan firman Tuhan katakan mendengarkan firman dan memelihara. Artinya apa? Melakukan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman, kita memelihara atau melakukan, di situ firman Tuhan katakan berbahagia. Loh, cuman itu saja loh. Ya, harusnya itu seperti itu saja. Di dalam Tuhan itu sebetulnya itu mudah ketika kita mengerti. Tetapi yang membuat sulit, ya itu seringkali menolak dulu. Seringkali iya nek iso, lek enggak. Iya nek gini, nah seperti itu. Kadang-kadang kita kaum muda, Tante dulu pernah muda, ukuran kita, aku tak kerja dulu, aku tak sekolah yang pintar dulu, aku tak, istilahnya itu punya keinginan yang banyak sekali. Tetapi lupa bahwa segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu bisa terlaksana ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Artinya ada hubungan kita kepada Tuhan itu hubungan yang baik. Makanya mungkin anak-anak sering kita semua seringkali diajarkan ya, kita harus berdoa. Ketika bangun pagi berdoa lebih dulu. Mungkin kita menyembah. Nah, firman Tuhan kan kita mesti seringkali diajarkan seperti itu. Ada penyembahan, ada pujian di dalam kita. Kita bangun hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan yang utama sebetulnya. Ya. Jadi ketika kita membangun hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan, setiap waktu, setiap saat ketika kita memiliki waktu, kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu lewat doa, penyembahan, bahkan firman Tuhan kita baca dan kita lakukan, itu akan membuat kehidupan kita itu tadi bertambah-tambah.
Bertambah-tambah dalam hal apa? Pertama, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dengan kita berkomunikasi, hidup intim dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Oh, Tuhan itu ternyata sungguh luar biasa, begitu mengasihi saya. Nah, seperti itu. Kita membangun hidup ini mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ya. Ketika kehidupan rohani ini dibangun dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita kenal kepada Tuhan, Tuhan mengenal kita. Seringkali Tante katakan kepada anak-anak Tante punya anak, ya enggak tahu ini Ariel sama ini Mbak Lisa ada, Ariel ada ya? Mungkin enggak kelihatan, dia ini duduk di sebelahnya Tante. Bangun hidup di dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya, melakukan apa yang Tuhan katakan tadi firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan memelihara. Artinya melakukan. Nah, di situ Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta, dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menerimanya. Loh kan gitu. Syaratnya ya, ada syaratnya dulu. Tetapi seringkali kita itu mikirnya dibalik. Aku tak sekolah yang pintar dulu, aku tak kerja dulu, aku tak membangun keluarga dulu, aku tak. Nah, yang kelihatan dulu. Mungkin ini banyak masih anak-anak yang sekolah. Saya harus sukses. Saya harus mengejar cita-cita saya. Saya harus, nah, banyak sekali yang diupayakan. Tetapi lupa, yang bisa membuat segala sesuatu itu Tuhan. Nah, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi lewat ibadah, lewat renungan, lewat artinya apa saat teduh kita, mungkin begitu ya anak-anak diajar saat teduh itu apa sih Tante? Kalau aku doa ya sudah doa terima kasih Tuhan, amin selesai mungkin begitu? Tidak. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tante itu saja yang kita lakukan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oh, luar biasa. Kita merasakan bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan sesuatu. Tanpa Tuhan saya ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, nah gitu. Jadi kita merasa kecil. Jadi bukan akunya yang keluar, tapi Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Gitu ya. Jadi dari situ kita bisa menghormati Tuhan lebih. Kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Karena apa? Ketika kita membangun hidup kita benar, seperti ada contoh di dalam Matius, ya, pasal yang ke-7, di Lukas juga ada, di Matius juga ada, ya, sebentar ya. Kita baca di Lukas ya, Lukas pasal 6, ya, di situ ada salah satu contoh perumpamaan yang dari Tuhan sendiri. Ya. Lukas pasal 6 ayat 46. Di situ ada judulnya 2 macam dasar, ada 2 contoh dasar. Ya, seringkali mungkin kita bisa tahu ayat ini, kita mengerti, mungkin kita pernah membaca. Tetapi mari kita belajar pada malam hari ini sebagai anak-anak muda, kita membangun kehidupan kita benar. Ya, dasarnya benar. Supaya nanti ke depannya betul-betul Tuhan itu sungguh sangat menyertai ya. 2 macam dasar di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai yang ke-49 ya, itu ada contoh. Ya, yang pertama Tuhan memberi contoh, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, jelas di situ, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, ya.
Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Itu satu contoh yang pertama. Dasar yang pertama. Yang kedua, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 itu juga sama contoh. Di situ dikatakan jelas, Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27, satunya dibangun di atas batu, satunya dibangun di atas pasir. Nah, sekarang mari kita belajar sebagai anak muda bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Apakah kita hanya pokoknya ke gereja sudah, mendengarkan Zoom sudah, apalagi? Apa cuman itu? Tidak. Terus firman Tuhan katakan yang pertama tadi di Lukas ya, di situ menggali dalam-dalam. Berarti ketika mendengar firman dan melakukan itu sama dengan orang yang menggali dalam-dalam, mencari terus Tuhan mengasihi aku. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau aku tidak melakukan firman Tuhan, nah seperti itu. Jadi kehidupan kita dibangun terus di dalam Tuhan. Aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Aku akan terus mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa yang aku bisa beri untuk Tuhan. Nah seperti itu. Karena Tuhan sudah baik di dalam hidup saya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya saya kok dilahirkan di keluarga ini? Bisa kita milih? Tidak bisa. Misalnya ini Kak Lisa. Lapo dulu aku mbiyen dilahirno mamaku. Coba aku dilahirno itu, sing orang konglomerat mungkin, begitu? Atau ada yang sudah ada lagi mungkin. Kenapa ya aku dilahirkan di, bahkan kalau kita mikir orang konglomerat, uangnya banyak, katanya seneng gitu ya. Belum tentu. Anaknya pasti mikir, kenapa aku dulu dilahirkan papaku yang seperti ini? Coba aku dulu dilahirkan kayak orang itu. Enak gitu, sukacita, damai sejahtera, mungkin begitu. Kadang-kadang apa yang kita terima, itu yang membuat kita tuh ya, dengan kita melihat yang kelihatan, itu yang kita membatasi kuasa Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, sekecil apapun, itu karena Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau berterima kasih, ya, karena tanpa Tuhan, ya, aku tidak bisa sampai seperti ini. Kalaupun aku mengalami, mungkin keluarga aku mengalami ini, aku percaya Tuhan menolong aku. Nah, itu orang yang membangun dasar dengan benar di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Yang membangun di atas batu, ya. Ketika ada badai, ketika ada hujan, ada banjir melanda, rumah yang dibangun di atas batu dengan tadi yang ayat di Lukas tadi dikatakan menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya. Di situ rumah itu berdiri kokoh, tidak sampai hancur. Apalagi sekarang musim gempa. Waduh. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu mungkin kita gempa goyang gitu. Padahal gempanya nggak di Surabaya, gempanya di daerah yang jauh sana. Tetapi kita masih merasakan goncangan itu. Itu yang nyata, gempa secara nyata. Yang kita lihat hari ini, yang kita tidak pernah tahu, terjadi, menimpa kita semua. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Corona. Pernah kita mikir ada terjadi corona? Enggak pernah kan? Tetapi kita anak Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, bahwa akan terjadi segala sesuatu itu akan menimpa seluruh penduduk bumi, apakah itu kelaparan, apakah itu perang, apakah itu macam-macam. Kalau kita mengerti firman Tuhan, itu sudah terjadi. Tapi aku percaya Allahku menolong aku, Allahku menjadi kota bentengku, ya, Allahku yang akan menyelamatkan aku, seperti itu. Tetapi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, kok begini usahanya hancur, mungkin begitu. Nggak seperti dulu semua mudah. Sekarang semua sulit, semua bahan naik. Nah, semua.
Ya, ada banyak PHK di mana-mana, terjadi kekacauan secara ekonomi. Bukan ekonomi saja, banyak hal terjadi. Sekarang mal-mal yang besar itu tutup, Giant tutup. Bagaimana karyawan yang beribu-ribu orang itu? Kalau seluruh Indonesia, kalau cuma Surabaya tutup, mungkin berapa orang, ya. Tapi seluruh Indonesia, berapa ratus orang yang sudah PHK, tidak bekerja. Bagaimana? Itu namanya banjir melanda. Badai topan melanda yang tidak kita mengerti. Ketika kita membangun hidup kita dengan benar di dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengerti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, itu tidak akan menggoncangkan kita. Tetapi orang-orang yang tidak pernah menaruh hubungan dengan karib kepada Tuhan, tidak mengerti, yaitu tadi, kok begini, harusnya itu begini. Pemerintahnya nggak benar. Nah, yang disalahkan pemerintah nggak ngerti, semuanya melanda, kan gitu. Nah, itu terjadinya banjir, badai topan melanda semuanya. Anak-anak yang tadinya sekolah dengan enak-enak ketemu teman, ketemu guru, bisa bercerita. Sekarang enggak, di rumah saja. Gak enak di rumah, bosan belajar apa mek gini-gini tak mungkin begitu. Ini yang dari kelas 6 mau SMP bingung, sekolah kok Zoom, gak ketemu koncoe, gak pernah ketemu gurune, kan gak enak. Tetapi kita ketika membaca firman Tuhan, kalau hidup kita bersyukur, Tante melihat anak-anak di sini semua adalah anak-anak sekolah minggu, jadi paling tidak sudah memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin di rumah kamu juga diajarkan orang tuamu untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika terjadi sesuatu, bersama-sama dengan keluarga, bersekutu bersama, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi sekalipun badai itu datang, firman Tuhan katakan seperti rumah yang didirikan di atas batu. Jadi tetap kuat. Gak putus asa. Gak marah-marah sama Tuhan. Gak makin menjauh sama Tuhan. Tidak. Tapi semakin dekat, dan semakin dekat. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi malam hari ini firman Tuhan akan mengajar kita kaum muda. Sekalipun engkau masih muda, di sini ada Joe, ada Seva, ya, yang baru akan naik ke jenjang yang SMP mungkin begitu, ya. Ada yang lainnya. Tetapi ketika membangun hidup yang benar, seperti firman Tuhan katakan, ketika mendengar firman, kita melakukan. Firman Tuhan hari ini mengajar apa? Kita harus melakukannya itu. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Nah, jadi kita mengingat ada dua macam dasar. Ya, seringkali dikatakan ada orang bodoh dan orang pinter, gitu ya. Sebentar, nah, Tante baca. Dua macam dasar. Ada orang bijaksana, ya pinter itu identik dengan bijaksana. Jadi gak pinter secara ilmu saja, tapi mengerti segala sesuatu bijaksana, mengambil keputusan dengan bijaksana, enggak sembarangan. Oh iya, enggak. Tapi dipikirkan dulu matang-matang, baru ambil keputusan. Yang satunya ada yang orang bodoh tadi, yang membangun di atas pasir, dipikir yang penting kan bangun rumah. Yang penting kan bisa untuk tinggal. Tetapi dia tidak tahu dasarnya, dia tidak memikirkan itu. Ya, dua golongan ini, satu orang bijaksana, satu orang bodoh. Ya, satu membangun di atas batu, satu di atas pasir. Ketika dihadapkan pada masalah, ya topan, badai itu masalah ya, saudara, anak-anak semuanya, saudara, itu masalah, persoalan yang kita hadapi yang kita tidak tahu. Melanda, ya, melanda. Orang yang bijaksana itu bagaimana? Dia akan tetap berdiri, dia akan tetap kuat, dia akan mempertahankan imannya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong aku, Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara yang ajaib bagiku. Nah, itu orang yang membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar. Seperti orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang bodoh bagaimana?
Ketika badai itu melanda, rumahnya roboh. Aduh, ikut Tuhan kok ternyata seperti ini. Aduh, ikut Tuhan ternyata susah. Aduh, ikut Tuhan banyak yang dilarang, enggak boleh ngerokok, enggak boleh mainan yang aneh-aneh, ya baca-baca buku yang enggak benar, mungkin seperti itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, seolah-olah banyak pembatasan. Seperti ini kaum muda, seringkali banyak hal yang dibatasi. Jadi akhirnya apa? Wes gak melok Tuhan, mending pindah lainnya yang boleh semuanya. Apa seperti itu? Nah, itu melanda. Ya. Jadi itu bisa dibedakan. Jadi bisa dibedakan ketika mendengar firman Tuhan melakukan atau tidak. Ketika mendengar firman Tuhan yang melakukan, dia akan tetap kuat di dalam masalah, dalam persoalan, dihadapkan pada tantangan apapun, dia tetap kuat. Tetapi orang yang mendengar tetapi hanya lewat, mendengar lewat, begitu ya, dimasukkan di pikiran atau di dalam hati dan dilakukan, itu tadi. Yang penting happy, mungkin begitu. Tapi ketika sesuatu masalah, persoalan datang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semua enggak mau percaya Tuhan lagi, buktinya aku hidupnya kayak gini, mungkin begitu. Nah, itu sama dengan orang yang membangun di atas pasir. Ketika mendengar firman Tuhan tidak melakukan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu ya, di nama Tuhan. Jadi ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Kita sekarang mau yang mana? Kita bangun kehidupan ini mau bangun yang mana? Apakah membangun seperti yang Tuhan mau setelah mendengar firman? Ya, betul anak-anak ya, saudara semua yang di sini, hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin susah. Firman Tuhan katakan itu sering kali tante setiap firman Tuhan, kesukaran akan makin bertambah-tambah. Ketika tidak membangun hidup benar di hadapan Tuhan, karena apa? Seringkali kita senangnya itu instan. Karena semua sekarang musim instan, makan yang instan, bobor instan, enggak mau bobor yang diudek dari beras, diudek dulu. Enggak, sudah instan jadi bobor, tinggal ngasih air, gerujuk sudah jadi. Mie ya gitu, tinggal ngasih air panas sudah jadi, ditotok jadi. Itu yang instan. Rumah kalau bisa bangun ya instan, wes gak usah dibangun dengan batu, suwen. Kalau bangun dengan batu kan digali dalam-dalam, dirikan enggak. Sekarang model Lego, ini mungkin Jo pinter, bangun-bangun gitu ya, membuat apa itu? Kalau sekarang itu ada Lego, ada apa ya, dari clay gitu-gitu itu. Oh gampang membuat, ini yang penting nggak ada di rumah, mungkin begitu. Tapi itu kan mainan, bukan sungguhan. Ketika kita membangun dengan sungguh, kita membangun kehidupan ini. Hidup ini sama seperti rumah, firman Tuhan katakan, ketika kemah ini dibongkar, ya tubuh ini, ya sudah ada apa-apanya. Tapi yang kembalikan tubuh roh ini kepada Tuhan, ya. Jadi kita belajar banyak firman Tuhan, ya anak-anak. Kalau kita membaca firman Tuhan, terus firman Tuhan itu harus menjadi apa? Rema, firman Tuhan katakan, menjadi kekuatan kita. Apalagi ini anak-anak muda. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci, firman Tuhan katakan. Ya, bangun dirimu. Ya, sekalipun masih muda, ketika kamu sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya, kamu akan berbahagia. Karena dengan kehidupan rohani, itu yang menentukan kehidupan jasmani. Ingat ya, kehidupan rohani menentukan kehidupan jasmani. Kalau kamu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, sebagai pokok anggur itu, Tuhan pokoknya, kita itu rantingnya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan menyerap terus apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat ya. Jadi ketika kita mau melakukan apa-apa, ya dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau menerima apa-apa, ya sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Karena di luar Tuhan, firman katakan, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Berarti kan dibalik kan harusnya. Ketika aku mau dapat apa-apa, aku dapat melakukan apa-apa, aku
harus dekat dengan Tuhan. Aku harus melekat dengan Tuhan. Gitu. Puji nama Tuhan, ya mungkin firman Tuhannya tidak saya perpanjang, sudah panjang sekali ya, harusnya masih banyak ini, tetapi Tante mau sampaikan dasarnya dulu saja. Kita bangun hidup rohani, kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, ya sekalipun kamu masih muda, tetapi kamu benar-benar sungguh-sungguh tertanam dengan benar, melekat kepada Tuhan dengan sungguh, dengan kehidupan doa, penyembahan, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya, ya kamu akan berbahagia. Artinya apa? Kamu akan menerima apa yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan, seperti itu. Ketika ada banyak hal persoalan masalah yang datang yang kita tidak tahu, karena kamu nanti akan besar, karena kamu akan beranjak dewasa, karena kamu akan ya nanti ada yang bekerja, ada yang berumah tangga, ada yang kuliah, mungkin begitu. Ketika badai itu datang sewaktu-waktu, kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu bisa mengatasi dan mampu. Kamu tidak menjadi anak Tuhan yang loyo, yang putus asa, yang mudah menyerah. Tidak. Tetapi kamu akan menyerah. Artinya menyerah bagaimana? Berserah kepada Tuhan. Kamu menjadi orang yang berserah, bukan menyerah. Menyerah itu kalah. Tapi ketika berserah, memberikan hidup kamu sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur setiap langkahmu. Puji nama Tuhan. Ya, itu yang bisa Tante sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, khususnya Tante secara pribadi. Terus, sekalipun sudah seusia Tante, tetap membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ya, supaya itu tadi, kamu dapat melakukan apa-apa. Ya, karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, ya. Selamat malam, kita akhiri dengan doa dulu ya. Nanti selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun melalui Zoom, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu ada di dalam, tinggal di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu, pakai kami lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kami. Kami boleh menerima fasilitas sekalipun melalui orang tua kami, tetapi Tuhan memperhatikan keadaan kami sampai hari ini. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberkati di dalam sekolah, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam keluarga, rumah tangga, bahkan apapun Tuhan yang kami inginkan, Tuhan senantiasa memberikan. Sebab itu Bapa, berikan di dalam hati kami sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, supaya kehidupan kami secara rohani, kami dibangun sungguh-sungguh, memperhatikan hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau mungkin sampai hari ini kami kurang bersungguh-sungguh di hadapan Engkau, ampuni Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak banyak lagi, biarlah sementara kami diberi kesempatan, kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada dengan pimpinan dan hikmat dari Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan usaha kami. Terima kasih Bapa semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Wici buat firman yang sudah dibagikan. Nah, sebentar ini kita mau masuk ke sesi sharing. Mungkin ada teman-teman yang mau membagikan kebaikan Tuhan. Ya, yang ujian. Atau yang udah ujian. Sekarang kan lagi musim PPDB ya, Tante ya? Fit, kita games dulu aja. Games dulu. Nah, nanti selesai games, mungkin ada yang mau sharing, terkhusus Jo ya yang mau SMP nanti. Ditunggu ya Jo ceritanya. Oke. Gamesnya ini nanti ada kaitannya sama sharingnya. Oh gitu. Oke. Kirain waduh, games dulu aja bentar. Oke ya. Oke, guys. Dulu ya.
Enggak tak gantinya. Kameranya. Dinyalain dong kameranya. Karena ini gamenya berkaitan dengan kamera dong yang pasti. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada kameranya, ya kita nggak bisa lihat. Berdasarkan kamera dan kegesitan ya. Iya, betul. Jadi gamesnya itu gini. Saya akan menyebutkan satu warna. Gitu ya, satu warna. Mungkin kalian pernah main di sekolah, yang sekolah online. Satu warna, tugas kalian adalah mencari benda dan menunjukkan di kamera benda yang punya warna tersebut. Nah, Kak Yuswa kasih waktu cuma 10 hitungan. Nah, 10 hitungan, 10, 9, 8, gitu ya. Nah, yang sudah nemu, duluan silakan open mic dan bilang, sudah nemu, sambil ditunjukin di kamera. Gini. Sambil ngomong namanya. Kan kita ini kameranya Oh iya, nggak lengkap. sambil ngomong namanya, misalnya. Jo. Jo nemu, misalnya ini sampai ditunjukin gini ya. Jadi kita berdasarkan pendengaran ya, karena kan kita pakai HP. Kak Yuvita Yuswa ini pakai HP, nggak pakai laptop, jadi nggak kelihatan muka kalian secara semua gitu. Jadi berdasarkan suara kita nilainya nanti ya. Tapi kita nanti bisa geser-geser juga lihat. Ya, untuk gesernya lihat bukti barangnya sesuai apa enggak, tapi kalau untuk duluannya pakai buka mic. Nah, kenapa harus gitu? Karena yang pertama, yang juara 1 nanti itu punya keuntungan. Yang juara satu dalam sesi itu. Oh, dalam satu macam ya. Dalam sesi itu, nah itu punya privilege, punya kesempatan untuk menentukan warna berikutnya. Dan dijamin auto lolos di sesi itu, gitu ya. Nah, terus kalau dalam 10 detik itu nggak nemu, gimana Kak? Nah, itu berarti kalian mendapatkan 1 poin. Nah, kalau yang sampai 10 detik nggak nemu, nggak bisa menunjukkan, itu dapat 1 poin. Dan nanti kita sampai beberapa game, yang poin terbanyak 2 ya, 2 atau 3? Jangan sebutannya jangan poin, nanti dikiranya ini mau menang-menangan. Poin kalah itu maksudnya. Iya, poin kalah maksudnya. Iya. Poin kalah gitu ya. Itu poinnya poin kalah maksudnya ya. Jadi yang kalah itu nggak nemu itu dapat poin. Nah, itu poin kalah. Nah, nanti kalau beberapa kali sudah game dan kamu dapat poin terbanyak, berarti 2 atau 3 orang. 2 poin terbanyak itu sharing gitu. Jadi ada. Maksudnya nih bukan poin kayak apa paling kalah terbanyak lah, intinya paling kalah terbanyak ya. Biasa poin kan kayak menang, ini kan. Nah, ini kan poin kalah. Gitu ya, jelas ya. Poin kalah ya. Gitu. Oke. Kita simulasi dulu. Siap ya? Siap ya? Yang gampang dulu. Kita simulasi latihan dulu. Oke ya. Saya yang tentukan. Oke. Saya akan sebutin nama ya. Meminta kalian untuk menunjukkan benda yang memiliki warna putih. Dimulai dari sekarang. 10. Kita. Jo. Oh, Elisa. Sampai 7. Rizky. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nah, misalnya ini tadi yang pertama kan Vita ya yang duluan. Tapi waktu ngomong Vita, barangnya kalau belum muncul ya nggak jadi yang pertama ya. Kita dengerin suara yang kedua berarti. Tadi pas bilang Vita tapi barangnya belum dimunculin. Bapak, ini latihan. Nah, tadi yang telat yang nggak kasih ini ya siapa? Yoyo ya, Yoyo nggak nunjukin warna putih. Nah, berarti contohnya kalau misalnya Yoyo nggak nunjukin, berarti Yoyo dapat poin kalah. Nanti yang banyak poin kalahnya sharing gitu. Ya, ngerti ya. Tapi kalau yang duluan, misalnya tadi Vita duluan ya, nanti dia yang nentuin warna berikutnya ya. Kalau bisa nentuin yang susah-susah ya, yang susah keliling-keliling cari barang. Oke, saya juga minta bantuan sama para co-host sambil main sambil bantu ngamati teman-temannya ya yang belum
Berarti nggak main. Belum main. Maksudnya kan dalam hitungan 10 itu kan. Oh. Nah, gitu. Ya. Perhatikan.